Amin. Ya toh? Kalau kita katakan di dalam Tuhan ada pertolongan sungguh. Ya toh? Kalau orang firman Tuhan katakan orang yang bimbang dan ragu-ragu tidak mendapatkan apa-apa, boten ansal nopo-nopo gitu ya. Ini bahasa Salatiga lagi ya. Melestarikan bahasa Salatiga. Puji Tuhan, hari ini entah kenapa, entah gimana ceritanya, saya itu mengambil ayat firman Tuhan yang katanya, kata beberapa orang itu ayat itu khusus untuk orang-orang tua loh. Gitu. Padahal enggak loh. Ya toh, 2 Korintus 4 ayat 16. 2 Korintus 4 ayat 16. Firman Tuhan katakan, meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Amin. Siapapun kita yang ada saat ini, siapapun manusia itu, makin hari makin tambah usianya. Benar atau enggak? Ada yang usianya mundur? Tahun ini 30, tahun lalu tahun ini 30, besok 19. Kemarin 30 tahun, hari ini 15. Enggak ada kan? Berarti kan ayat ini cocok untuk kita semua. Ya dong. Meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, atau dengan bahasa sederhananya, meskipun tubuh jasmani, meskipun tubuh fisik ini makin lemah, tapi manusia rohaniku harus semakin kuat. Amin. Ya. Semua orang kan tambah. Tapi pengen ngomong tuh gak enak ya. Semua orang tuh pasti tambah hari tambah tua. Tapi bukan tua elek. Makin tua, makin tambah hari, makin tambah tua, tapi makin tambah bersinar. Gitu ya kan? Karena apa? Ada Tuhan di sini. Kalau apa? Wajarnya, normalnya pakai tua, Bapak Ibu marah nggak? Semakin kita tambah, Bapak Ibu baca yang ngomong ya, makin kita makin tambah. Semakin senior, semakin senior, fisik ini kan pasti ada perubahan ya. Bener nggak? Orang lain ngomong, Bu, Ibu itu awet muda loh Bu, masih kenceng semua loh Bu. Tenang dah, pasti ya tetap ada lah. Alamiahnya manusia tambah, tambah senior, fisiknya pasti makin lemah, makin merosot. Wis ta, itu hukum alam, wis gak bisa ditentang. Maksudnya gitu. Itu terjadi kepada siapa aja, terjadi pada kita semua. Contoh, kulit makin Timur. iyalah, saya aja masih belum ada kepala 5, mau ke kepala 5. Kalau apa dekat sama anak saya yang masih usia 19 tahun, saya ini baru sadar, iya beda. Kalau saya dekat dengan ibu saya yang sudah 69 tahun, Pak deket kan, isik nomaku kita sama kulitnya. Tapi giliran saya dekat dengan anak saya, tuwe aku gitu ya. Itu kulitnya, wes ta, mau dikasih krim semahal apa gitu ya Bu, mau dikasih, wah sekarang tuh model-model krim deh ya. Tapi jangan sampai dibeli ya, yang overclaim dan yang lain-lain gitu ya, berbahaya. Nah, lalu penurunan fungsi otot, iya atau enggak? Dulu, ngangkat meja itu loh, nggak usah saya dibantu Pak Gosal, tak angkat dewe iso. Sekarang iso. Dulu saya itu diem-diem, padahal sering dimarahi Pak Gosal, ngangkat galon sendiri tuh, masih cet gitu, masih lincah isot gitu. Sekarang isa, tapi wedi. Katanya nanti ini terkilir di sini atau apa
ya toh. Jangan cari masalah gitu ya, benar juga. Itu. Lalu apa lagi? Mudah capek. Bener apa mboten? Dulu mau jalan keliling dari situ mau kemana ya? Mau ke mall. Wes jalan deh. Pokoknya yang penting nge-mall. Mau jalan kek, mau di mall punya duit atau enggak duit, keliling mall dari lantai 1 sampai lantai berapa? Paling tinggi. 4. Kuat. Sekarang ini dengar-dengar juga dari ibu saya ya. Sekarang jalan ke mall mubeng sak putaran sak lantai aja itu loh. Wis cenut-cenut. Dan cekot-cekot gitu. Mesti istirahat dulu, break dulu, nanti lanjut lagi. Enggak bisa ngegas kayak gitu. Lalu tulang dan sendi enggak sekuat dulu, benar? Ada gitu banyak orang yang jatuh tiba-tiba patah. Ya, ada orang sedikit yang apa sedikit keseleo. Ya toh? Oh iya Pak ya, kok keseleo ya, terkilir. Pokoknya yang terter itulah gitu ya. Lalu apa? Panca indera mulai menurun. Benar? Pendengaran udah. Udah. Enggak sampai hati nih. Penglihatan buta. Mulai buram. Lalu apa lagi? 5B. Apa lagi? B. Ya pokoknya itulah. Ya, lalu rambut putih. Oh, rambut memutih. Tapi tadi saya bilang toh, kita ini makin tua bukan makin elek. Biarpun rambut putih, putih kabeh, walaupun nggak semir, sengaja diputihkan, tetap ketok ayu. Pemain di depan ini. Hah? Terus? Enggak, saya dulu almarhum ayah saya juga gitu. Pertama disemir, akhirnya dibiarkan putih. Tapi kok ya tak lihat tuh, ayahku itu tambah ganteng ya. Ya, ayah dewe dipuji ya toh. Tapi gitu ya, di dalam Tuhan itu nggak ada tua elek. Tua tetap inner beauty-nya keluar. Sing bapak-bapak tengoken kalau dia bapak-bapak di dalam Tuhan. Catat ya, di dalam Tuhan. Tambah tuwek, tambah ganteng. Tambah tuwek, tambah berwibawa. Gitu kan? Yang ibu-ibu juga gitu. Tambah tua itu, nek dengan ibu itu ya menyenangkan ya. Padahal ya wajahnya, hidungnya ya mancungnya biasa loh. Padahal loh ya matanya ya meh bilang sipit itu tapi ya apik loh. Ya loh. Yang belok juga belum tentu apik. Tapi selama di dalam Tuhan, tua itu tambah ciamik gitu ya kan. Coba pandang dulu satu-satu, lihat dulu. Ya, puji Tuhan. Meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia rohani kami harus semakin kuat. Bilang sama-sama, rohaniku harus semakin kuat. Lalu, kalau kita sadar bahwa kita semakin tua, kita semakin bertambah usianya, semakin senior, bagaimana kita harus hidup? Kan pertanyaannya gitu. Nek bilang mati, semua pasti akan mati. Ya toh? Tadi ngomong-ngomong sekilas sama Pak Warto, tante tanya usia. Aku wis tua ibu, ntar lagi mati katanya gitu. Wis, Bapak nggak boleh bilang gitu. Aku wis tua ibu, 67 ya Pak? Belum Pak, nek dibalik baru 76. Nanti kalau saya tanya Pak Sani bintang Pak 80 Bu, saya nggak bilang tuh. Belum 90 Pak. Ya kan? Kan Pak Sani juga masih ya, Pak Sani masih ya kan? Biarpun kita semakin tua, semakin bertambah usia, apa yang firman Tuhan ajarkan kepada kita pagi hari ini? Rohani kita harus semakin kuat. Orang yang rohaninya semakin kuat itu seperti apa? Yang pertama, dia fokus hidupnya semakin hari fokus kepada hal-hal yang kekal. Betul nggak? Saya ini merenung gini, Tuhan kasih umur saya segini, 100. Amin. Ya kan? Kita dikasih umur Tuhan sampai hari ini masing-masing berbeda ini. Itu berarti Tuhan sudah memberi kesempatan kepada kita banyak bertahun-tahun untuk memikirkan hal-hal dunia.
kebutuhan dunia, bener nggak? Kita ngurusi apa yang kita makan, kita ngurusi apa yang harus kita minum, kita ngurusi bagaimana kita punya tempat tinggal, kita sibuk dengan hal itu, betul nggak? Kerja mati-matian, usaha segiat mungkin, melakukan agar tujuannya apa? Kebutuhan dunia kita di dunia ini terpenuhi dengan baik, iya kan? Tapi sekarang firman Tuhan, semakin kita semakin tambah umur, Tuhan katakan mulai fokuslah mikir yang kekekalan. Dunia ya wis dipikir, tapi jangan sampai memikirkan dunia keasikan, terlalu fokus di situ sampai santai memikirkan hal-hal yang kekekalan. Padahal Bapak Ibu tahu nggak, sadar lagi nggak, kalau di kekekalan itu nggak ada batas waktunya, selama-lamanya. Coba bayangkan aja, kenapa yang sementara ini kita fokus banget, jor-joran kita untuk hal-hal yang sifatnya kebutuhan dunia ini. Siang jadi malam, malam jadi siang, kita kerja gila-gilaan, habis-habisan di situ. Tapi kenapa untuk yang kekekalan, yang sifatnya kekal, yang sifatnya selama-lamanya, kadang kita anggap enteng? Betul atau enggak? Ibadah kan masih ada nanti minggu selanjutnya. Ini kan urusan penting. Kapan lagi bisa melencer? Melayani bisa kapan aja. Sekarang mumpung konco-koncoku teko kabeh kumpul, melayani bisa kapan aja. Doa doa nanti aja. Doa kan bisa di mana aja, kapan aja. Ya betul, tapi itu kadang-kadang jadi alasan gitu. Baca Alkitab, aduh nanti gampang. Wong kita baca lihat di YouTube ya di situ banyak kok. Alkitab di situ banyak kok kisah-kisah podo wae kan. Kita menganggap enteng hal-hal itu. Padahal kita tahu itu yang akan kita bawa selama-lamanya, tanpa batas. Masa kita nggak mempersiapkan dengan baik? Masa kita nggak fokus di situ dengan baik? Satu bulan Oktober ya, bulan Oktober Selasa pertama itu di satelit kami itu ada ibadah senior, ibadah lansia gitu. Sebutannya kan senior. Lalu yang menyampaikan firman Tuhan itu Bapak usianya 69 tahun. Lalu dia bilang gini, saya ini puji Tuhan sudah usia 69 tahun. Itu berarti sisa hidup saya di dunia tidak banyak lagi. Itu berarti waktu saya untuk pulang ke surga itu sudah semakin dekat. Itu berarti saya harus lebih serius dengan Tuhan. Saya nggak boleh lagi main-main dengan Tuhan. Amen. Tuhan sudah kasih saya kesempatan 69 tahun untuk ngurusi hal-hal dunia. Fokus hal-hal dunia, ngurusi kerjaan, ngurusi rumah tangga, ngurusi keluarga, ngurusi semuanya pekerjaan dan lain-lain. Di usia 69 tahun ini saya sadar saya harus lebih dekat dengan Tuhan. Kadang-kadang kita menyepelekan hal itu ya. Padahal kita nggak tahu kapan Tuhan panggil kita. Kok wani-wani nih kita sembarangan menggunakan hidup ini. Nek Tuhan panggil kita suatu-suatu, siap nggak kita? Kok sing di pikiran, sing di otak itu cuma duit. Kerjaan. Mbok tolong sekali-sekali diselehke dulu sedikit. Kasih tempat kepada hal-hal yang rohani itu lebih banyak di pikiran kita. Gitu ya Bapak Ibu. Sepakat ya? Lebih fokus pada hal-hal yang rohani. Bukan berarti nggak boleh kerja, ya kerja, nggak kasih makan kata firman Tuhan. Kerja ya tetap, lakukan aktivitas tetap, berusaha berdagang ya tetap berdagang. Tapi jangan sampai karena hal-hal itu kita nggak fokus lagi sama hal yang kekekalan. Nanti dampaknya kita sendiri, soronya di kita sendiri. Wes di dunia soro, nanti di sana ya naik ke surga, naik ke neraka selamanya loh. Nek ke surga selamanya puji Tuhan, haleluya. Di sana nggak ada kesusahan. Lah nek di neraka, waduh, kok apes banget gitu. Betul nggak Pak? Ya,
Jadi harus mulai fokus, waktunya ibadah ya ibadah, waktunya berdoa ya berdoa, waktunya baca firman ya baca firman, waktunya melayani ya melayani. Ojo ditukar-tukar sakarepe dhewe gitu. Iya toh Bapak Ibu ya. Bu Devi ini gualake gitu ya. Ya, kalau kita fokus sama Tuhan, fokus dengan kekekalan yang lahiriah ini loh, kebutuhan-kebutuhan dunia ini loh, gak usah terlalu khawatir. Tuhan pasti menyediakan. Kenapa hidup ini terasa abot? Ada orang-orang urip ya abot tenan. Urip itu gak gampang tenan. Ya disanggo dhewe. Ditanggung sendiri. Wong kita punya Tuhan. Waktu kita fokus kepada rohani, percayalah Tuhan yang di hidup kita ini loh gak akan membiarkan kita sendiri. Waktu kita capek cari duit, dia kasih kekuatan. Waktu kita nggak ada lagi nih, uang sudah nipis, mau bayar ini bayar itu, wis kita doa bekerja dengan baik, Tuhan loh bisa mencukupkan kebutuhan kita dengan cara-caranya yang ajaib. Mosok sih kita khawatir berlebihan dengan hal itu. Kalau mulai ada kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, dalam nama Yesus Tuhan aku mau gantikan ini dengan iman. Tuhan pasti menolong. Itu apa yang kita perlukan di dunia ini, wis talah. Selama kita sungguh-sungguh fokus pada Tuhan, Tuhan itu loh melihat kita. Tuhan pasti tolong kita. Yang kedua, semakin tuwek semakin orang semakin elek, semakin jadi berkat, gitu loh Bapak Ibu. Juga sampai masa tuaku dan putih rambutku, ya Allah, jangan meninggalkan aku, supaya aku memberitakan kuasamu kepada angkatan ini, keperkasaanmu kepada semua orang yang akan datang, anak, cucu, menantu, cicit. Siapa lagi di bawahnya cicit apa lupa saya? Ya pokoknya itulah paling itu ya. Kita hidup kita ketika semakin bertambah usia harus semakin jadi berkat. Di sini dikatakan biarlah sampai masa putih rambutku Tuhan, aku ini akan menceritakan, aku ini akan menyaksikan bahwa Tuhanku itu perkasa. Kepada siapa aku menyaksikan? Kepada angkatanku, kepada anak cucu menantu besan, kepada siapa lagi, teman-teman gereja, kepada orang-orang di luar di sana yang tidak kenal Tuhan. Ketika mereka melihat bagaimana hidup kita ditolong oleh Tuhan, mereka akan memuji keperkasaan Tuhan kita lewat hidup kita. Amin. Hidup kita akhirnya jadi berkat. Biarpun makin tua, hidup kita makin memuliakan Tuhan. Kami waktu bulan Agustus dan bulan Oktober itu melayani apa di lapas Porong Sidoarjo yang khusus penjara pria itu. Lalu itu kan ketat sekali ya di sana itu. Lalu waktu kami masuk, setiap kali masuk sudah dicek, dikasih kartu ini, sudah difoto, KTP-nya sudah dikumpulkan, baru kita masuk. Di tengah-tengah lapas itu ada gereja loh Bapak Ibu, namanya Gereja Anugerah. Yang melayani siapa? Ya mereka itu, napi-napi itu. Ketika kita datang, yang melayani firman Tuhan. Tapi kalau yang main musik, yang main apa, ya napi-napi yang Kristen itu gitu. Lalu, jadi kadang bingung juga ya. Doanya itu kalau gereja yang bertumbuh itu kan tambah-tambah jiwa loh. Tapi nek di lapas mosok piye coba? Mosok kita doakan tambah jemaatnya di situ ya? Kan ya enggak ya? Berarti kan tambah banyak kejahatan ya toh. Orang berjahat. Nah itu. Lalu apa? Ketika kami melayani situ, mau masuk gerejanya itu mesti lewat apa? Lewat jalan gitu kan ya. Lewat kayak rumah sakit itu lorong-lorong, tapi lorong terbuka. Di situ setiap kali mau masuk situ, mata saya lihat sebuah tulisan di dinding, di tembok itu. Tulisannya gini: bertobatlah ketika engkau masih muda, supaya di masa tuamu engkau tidak memalukan. Jangan sampai bertambah usia kita tambah memalukan. Tapi firman Tuhan katakan semakin tubuh jasmani kita semakin merosot, tapi hidup kita harus memuliakan Tuhan.
Lalu waktu kami yang kemarin ya bulan Oktober itu ada kesaksian atau apa sih, cerita gitu dari seorang bapak. Selesai ibadah dia maju ke depan. Bapak ini adalah DPRD tingkat provinsi Jawa Timur. Dia terkena kasus korupsi dan masuk penjara kena 9 tahun vonis. Lalu dia cerita, saya selama ini berpikir saya itu bisa nyogok Tuhan dengan uang saya. Saya bisa sumbang gereja, wah, ratusan juta gitu ya, puluhan juta, ratusan juta, dan pikir saya Tuhan pasti akan menolong saya. Enak ya, pakai korupsi gitu. Lalu ini dia cerita. Lalu ternyata di usia saya sekarang ini, udah tua bapak ini ya, kepala berapa ya? Kepala 5 atau kepala 6 lah ya, gitu. Dia kena kasus korupsi. Saya pikir gini, kok Tuhan gak nolong aku? Kok Tuhan bawa aku ke sini? Kok nyalain Tuhan dalam hati saya? Salahmu dewek gitu ya. Gitu. Dan ternyata waktu dia di situ, tapi di tempat ini saya menyadari bahwa ini adalah cara untuk Tuhan menyelamatkan saya. Lalu dia bilang gini, di lapas ini orang-orang yang narapidana di sini kalau lagi ibadah gini bisa fokus. Tapi nanti kembali ke sel, nanti kembali ke kamar masing-masing, wis campur aduk lagi nih pikiran. Terutama dia bilang setiap jam 6 sore. Dia bilang di jam-jam 6 sore seperti itu, saya itu merasa rindu sekali dengan keluarga saya. Saya rindu dengan anak-anak saya. Saya rindu dengan istri saya. Saya rindu dengan keluarga saya. Dan dalam kondisi seperti itu saya merasa sangat bersalah dan gagal. Lalu dia bilang, saya merenung gini, saya ini sudah gagal menepati janji saya di hadapan Tuhan waktu itu. Saya gagal menjadi seorang bapak yang baik. Saya sudah gagal menjadi seorang suami yang baik. Karena apa? Kejahatan yang saya lakukan. Masa tua, eman-eman. Saya lihat beberapa orang-orang tua di situ tuh eman. Harusnya masa tua itu waktunya apa sih? Leren ya, tahu ya? Waktunya santai, menikmati jeri lelah wis kerja bertahun-tahun. Masa tua menikmati berkat Tuhan, menikmati sukacita dengan anak cucu menantu, seneng-seneng nikmati waktunya untuk Tuhan, untuk melayani Tuhan, bukan malah masuk di gitu. Apa di situ orang Kristennya banyak loh. Yang tua banyak. Apa enggak eman-eman gitu. Itu karena apa? Selama dia dikasih kesempatan Tuhan, fokusnya hanya ya, gitu. Jadi dia nggak peduli mau dapatnya dengan cara apa, tapi dia nggak sadar konsekuensinya, akhirnya masuk di situ. Terus waktu pulang apa gitu Pak Gusa sempat cerita, lah ya masuk penjara dunia aja wis menderita itu pasti ya kan. Walaupun kelihatannya selnya itu apa, penjaranya itu kan bagus, ada tamannya, ada kayak tempat kongko kayak kafenya, kayaknya wah enak itu bersih, wah enak ini kayak sekolah Alkitab Pak Sani, kayak di Sati dulu, wah enak lagi santai, bisa kongko-kongko dilihat, wah lihat pohon-pohon, lihat taman-taman gitu. Tapi ini penjara ya tetap penjara gitu loh, nggak enak. Lalu saya tanya salah satu napi di situ, loh Pak, kalau sudah jam-jam segini habis gini biasanya kegiatannya apa? Ya masuk sel. Terus kalau satu sel atau satu blok itu isi berapa orang Pak? Penasaran saya. 400. Setelah itu satu sel gitu, kalau satu sel nggak tahu ya, saya waktu itu nggak nanya. Ya udah Bu, masuk sel. Ternyata ya dikerangkeng ya. Iya. Terus saya kok nggak kepikiran itu ya gitu loh. Kayaknya enak ini, apanya itu kok tamannya gede gitu, orang-orang itu makanya betah gitu. Ternyata ya harus
jadi saya kata pas besar, ya pastilah namanya penjara ya bisa di kerangkeng gitu kan pada waktunya. Nanti kalau baru apa dibuka baru kegiatan yang lainnya. Enak kan Bapak Ibu kayak gitu. Di penjara dunia aja pasti tidak enak. Mosok Bapak Ibu mau sih nanti di penjara sana tuh, di penjara kekekalan sana itu yang tidak ada batasnya, penderitaan yang mungkin beribu-ribu kali lipat menderitanya dari penjara di dunia. Ya, Bapak Ibu, jadi pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan Bapak Ibu dan saya juga, makin tambah usia, wis terserah Bapak Ibu usianya biro, mau masuk kepala 4, mau masuk kepala 5, mau masuk kepala 6, mau masuk kepala 7. Pak Sani yang nanti Januari katanya masuk kepala 8, ora popo. Sing penting sehat rohaninya. Sing penting hidup kita jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Gunakan kesempatan itu dengan baik. Amin. Ya udah, itu aja firman Tuhannya.